Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana suasana hati dan perasaan, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, terlebih dahulu sebelum saya melakukan observasi di dalam kelas, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Adapun tujuan dari pertanyaan ini, saya ingin mengetahui kesiapan Ibu dalam melakukan pembelajaran di kelas. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Kira-kira apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti di kelas? Tujuan yang dapat dicapai nanti dalam kelas yaitu di mana siswa mampu menguasai, memahami materi yang akan saya bawakan. Oke. Terkait area pengembangan yang ingin dicapai, area apa yang ingin dikembangkan dalam kompetensi diri Anda? Dalam kompetensi diri saya, dia itu dapat mengubah mindset anak atau pola pikir anak, terus dengan memperhatikan atribut atau perlengkapan anak. Oke, kesiapan belajar ya. Iya. Oke. Terus apa terkait rancangan pembelajaran yang akan digunakan, metode yang akan digunakan seperti apa nanti di dalam kelas pembelajaran sebentar? Metode yang saya gunakan itu metode cooperative learning, yaitu membagi beberapa atau terdiri beberapa siswa untuk kerja kelompok sesuai pemahaman mereka. Berarti nanti setelah melakukan penjelasan materi, Ibu akan membuat kelompok-kelompok kecil dalam kelas itu. Iya, Bu. Setelah itu media yang akan digunakan seperti apa sehingga menarik minat atau dapat membuat motivasi anak untuk tertarik mengikuti pembelajaran yang akan dibawakan oleh Ibu pada pagi hari. Media RPP, Bu. Mana medianya? Ini, Bu. Nah, coba dijelaskan seperti apa Ibu nanti gunakan ini sehingga peserta didik bisa tertarik atau termotivasi untuk melaksanakan atau mengikuti pembelajaran Ibu bawakan pada hari ini. Di sini saya gunakan media ini dengan beberapa alat, yaitu gunting, terus lem atau lakban. Nah, di sini digunting dari beberapa LKPD atau soal untuk mencocokkan jawaban-jawaban yang sudah saya terapkan di sini. Oke, tadi bukan sudah mengatakan kerja kelompok. Berarti berapa kelompok? Sekitar 5 kelompok. 5 kelompok, berarti ini 5 tugas yang dibuat. 5 tugas. Oh, nanti bagaimana modelnya ini? Digunting, setelah itu dicocokkan jawabannya dan maju ke untuk diaplikasikan ke depan atau dipresentasikan ke depan masing-masing ketua kelompok atau salah satunya saja. Oke, di kelas berapa Ibu akan masuk pada? Kelas 6, Bu. Kelas 6. Terus jam ke berapa? Jam kedua. Jam kedua. Apa harapan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas nanti? Harapan saya itu dimana tadi siswa juga itu dapat memahami, menguasai dan menerapkan kembali materi yang saya berikan serta mencari atau lebih termotivasi untuk menggali materi yang sudah saya berikan. Masih ada harapan lain? Tidak ada. Oke. Apa yang diharapkan dari hasil percakapan Ibu dengan kepala sekolah atau saya hari ini? Harapan saya hari ini dapat nilai yang baik serta saran atau kritikan yang positif. Oke. Apa tindak lanjut ke depan terkait pembelajaran yang akan dilakukan supaya pembelajaran itu lebih menarik dari hari ini, lebih baik lagi ke depannya? Tindakan apa yang akan Ibu lakukan atau progres ke depannya seperti apa? Bu, di sini saya lebih mencari lagi materi atau metode pembelajaran yang lebih bervariasi yang berpusat pada siswa serta menciptakan lingkungan yang lebih aktif atau positif untuk ke depannya. Seperti itu. Iya. Nantikan Bu. Apakah Ibu sudah buat RPP? Sudah, Bu. Boleh saya lihat RPP-nya? Tadi. RPP, berarti Ibu sudah masuk di mana ini kalau mau belajar? Di ke-13 kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Iya. Kelas 6 fase C. Oke, apakah Ibu sendiri yang buat RPP? Iya, Bu. Kalau Ibu yang buat sendiri, coba sebutkan langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP ini. Langkah-langkah pembelajarannya itu ada identitas modul, capaian pembelajaran, terus sarana dan prasarana, tujuan pembelajaran, terus kegiatan atau inti pembelajaran, setelah itu penutup. Penutup.
Ada di sini Ibu muat profil pelajar Pancasila. Apa semua itu profil pelajar Pancasila yang Ibu pahami? Terkait apa semua? Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Iya, profil pelajar Pancasila. Ibu sering tak menyanyikan ini profil pelajar Pancasila? Coba dihafal-hafal. Apa semua yang termuat di dalam profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa, apalagi? Gotong royong. Gotong royong, apalagi? Menolong sesama teman. Nah, gotong royong itu. Apalagi? Berkebinekaan apa? Berkebinekaan tunggal ika. Global, terus apa? Nalar kritis, kreatif. Oke. Sarana dan prasarana media apa yang digunakan sebentar di dalam itu semua terkait dengan kesiapan Ibu? Yang pertama laptop, laptop, buku, sama Infocus. Infocus. Berarti sebentar Ibu akan menggunakan Infocus. Ya, Bu. Oke. Model metode pembelajaran yaitu model cooperative learning. Cooperative learning. Apa itu cooperative learning? Yaitu membagi beberapa kelompok siswa. Oke. Tujuan pembelajarannya Ibu apa? Bukan sudah buat ini, berarti dihafal di luar kepala tujuan pembelajaran. Tujuannya itu siswa dapat memahami. Dulu, materi apa yang akan dibawakan? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Terus tujuan pembelajaran hari ini? Di situ Asmaul Husna saya hanya mengambil beberapa tentang Asmaul Husna. Nanti tujuannya? Tujuannya memahami tentang pengertian Al-Ghafar, Al-Samad dan Al-Ghafar, Al-Samad sama Al-Wahid. Oh, berarti Al-Ghafar, Al-Awuf, Al-Wahid dan Al-Samad. 4 sebentar yang akan diajarkan. Oke. Selain itu tujuan pembelajaran, di sini ada 3. Apa semua itu yang 3 itu? Memahami, terus lagi apa? Memahami cara. Memahami makna, terus memahami cara Allah apa ini? Yang ketiga. Tidak diingat. Memahami cara untuk mengampuni kesalahan teman. Oke. Saya tanya pertanyaan pemantik. Coba berikan contoh. Itu kan sudah ada dibuat di sini. Berikan contoh pertanyaan pemantik itu seperti. Di situ apakah mereka sudah tahu tentang Asmaul Husna? Asmaul Husna yang seperti Asmaul Husna kan ada 99. Harus diperjelas yang mana yang pertanyakan. Tentang Al-Ghafar, Al-Samad dan Al-Wahid. Al-Awuf. Kegiatan pendahuluan seperti apa Ibu lakukan kalau pendahuluan dalam pembelajaran di kelas? Membuka salam. Membuka salam, apa lagi? Terus menanyakan kabar. Menanyakan kabar. Terus setelah itu menanyakan kesiapan siswa dan berdoa. Terus itu melakukan ice breaking. Setelah itu memulai pembelajaran. Ibu tidak mengabsen berarti? Mengabsen. Oke. Setelah itu kegiatan inti. Setelah kau menyajikan materi di kelas, apa yang kau lakukan? Setelah memberikan materi, apa yang dilakukan terhadap anak-anak itu? Yaitu mempersiapkan anak, memberikan umpan balik kepada siswa. Setelah itu penutup, berdoa, baru penutup. Oke. Terus berdoa, baru penutup. Pulang. Kalau anak-anak dalam pembelajaran hari ini, terus ada yang tidak mencapai target nilai yang kau inginkan, apa yang kau lakukan? Yaitu melakukan remedial. Remedial, apa itu remedial? Dengan cara memberikan beberapa pertanyaan saja. Beberapa pertanyaan? Iya. Memberikan pertanyaan ini bentuk apa? Lisan, tertulis? Lisan? Ya, karena saya kan sudah menjelaskan tadi materi tentang Asmaul Husna. Oke. Penilaian itu ada berapa macam? Ada berapa macam penilaian? 2. Ya, oke. Penilaian apa semua? Penilaian kedisiplinan, pengetahuan, kerapian. Penilaian asesmen formatif dengan Ibu, ini kan RPP-nya Ibu sudah buat lagi di sini penilaian 2.
Ibu tidak ingat lagi. Oh, asesmen sumatif Dengan? dengan asesmen formatif. Oke, apa itu asesmen formatif? Asesmen formatif yaitu Oke Ibu. Formatif apa? Dilakukan guru pada saat apa? Pembelajaran di awal atau di akhir? di awal, Bu. Oh, di awal. Kalau sumatif? Di akhir. Oh, di akhirnya. Tadi mana? Pertengahan. Akhir. Oke. Matikan dulu. Mulai. Tadi kan Ibu bilang kalau anak-anak tidak berhasil dalam pembelajaran nanti di kelas atau berulang-ulang, Ibu lakukan apa? Remedial. Remedial. Terus remedial itu di sini di RPP-mu terbagi dua. Apa semua itu? Pengayaan. Oh, kalau kayak penggayaan itu melakukan bimbingan remedial di luar sekolah, Di luar seperti sekolah. di rumah. Oh, seperti apa itu yang dilakukan di luar sekolah? Misalnya anak-anaknya nilainya pada hari ini di akhir pembelajaran kau dapatkan bahwa berapa 5 orang misalnya tidak mencapai nilai yang diinginkan. Pengayaan apa yang kau lakukan di luar sekolah? Dengan memberikan LKPD tadi untuk misalnya terbagi dari 5 orang yang tidak mencapai, saya bagi kelompok lagi Di mana kau buat kelompok? di rumah. Oh, di rumah. Belajar kerjasama. Belajar bersama, oke. Remedial itu apa pemahaman remedial? Remedial Mengulang mengulang kembali materi yang sudah diberikan. sudah diberikan. Yang tidak mencapai nilai yang tidak mencapai sesuai nilai yang sudah diberikan. Oke. Kalau di penutup pembelajaran itu, apakah kau melakukan refleksi? Umpan balik begitu, Bu? Nah, iya. Iya, Bu. Bukan balik. Iya. Oke. Apa yang kau lakukan? Mengingat kembali materi yang diberikan. Kita kan mau selesai nih. Masa suruh anak-anak mengingat kembali materi yang Kan diberikan? umpan baliknya, Bu. Refleksi. Di akhir pembelajaran itu, apakah kau memberikan pertanyaan terkait refleksi diri? Iya, Bu. Seperti apa kau bertanya sama siswamu kalau selesai dalam pembelajaran? Bagaimana Ibu menyampaikan materi hari ini? Bagaimana? Apakah Anak-anak? Anak-anak, bagaimana materi yang Ibu sampaikan hari ini? Apakah dapat dipahami atau belum? Apakah Anda senang dengan saya? Oh, iya. Setelah Ibu memberikan beberapa pertanyaan itu, ada tidak di situ penyampaian dari anak-anak? Ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang suka atau ada yang tidak suka? Suka semua, Bu. Suka semua, Bu. Iya. Berarti alhamdulillah Iya, Bu. Ibu suka. Oke. Saya kira cukup ya sampai di sini. Setelah dari sini kita akan masuk ke kelas untuk melakukan Supervisi. pembelajaran di kelas. Di mana situ saya akan observasi mengamati bagaimana cara Ibu mengajar di kelas. Iya. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke, Bisa. silakan. Nah, pergi urus ini.